Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Posesif merupakan sifat seseorang yang ia merasa menjadi pemilik. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengatur kehidupan seseorang dengan rasa dia ingin memiliki secara berlebihan. Bahkan teman-teman, saat kita sudah mengatakan fakta apa yang kita lakukan, orang yang posesif berlebihan itu mereka tidak akan menerima alasannya dan tetap akan memupuk emosi hingga sampai bahkan melakukan hal yang tidak terduga, seperti dalam kasus yang akan kita bahas ini. Dan gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Wanita ini bernama panggilan Uti. Ia kelahiran 1964. Saat ini ia berusia 58 tahun. Ia tumbuh besar di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan dia dikenal sangat aktif dalam berorganisasi, rajin, baik, dan juga ramah. Uti semasa remajanya memang gemar bergerak di bidang sosial masyarakat. Ia rajin bekerja dan bahkan tidak jarang warga pun menyarankan Uti sebagai penggerak di kampung mereka. Hingga dirinya bertemu dengan sosok laki-laki yang dicintainya berinisial YS. YS berusia 4 tahun lebih muda darinya, yaitu 54 tahun. Keduanya pun akhirnya menikah dan mereka memiliki 3 orang anak. Tinggal di sebuah rumah sewaan yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Balikpapan Tengah. Nah, kegemaran Uti beraktivitas sosial membuat YS ini jatuh hati. Karena Uti adalah perempuan yang benar-benar dikenal solihah, baik, dan juga ramah. YS sangat mencintai Uti sehingga terkadang ia membatasi kegiatan Uti. Cintanya membuatnya memberikan rasa was-was jika sang istri bisa saja digoda oleh laki-laki lain. Uti terkenal benar-benar mudah bergaul. Dia menjadi kader RT yang mengurus kegiatan masyarakat seperti posyandu, kelurahan, dan lainnya. Berbeda dengan YS yang seorang introvert dan tidak terlalu banyak bicara. YS ini bekerja sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan yang hanya libur di hari Sabtu dan juga Minggu. Hari itulah dipergunakannya untuk bersama keluarganya, bisa berjalan-jalan dan bahkan mengantar jemput sang istri. Pasangan suami istri ini benar-benar disegani ya, karena sosok pribadi dari Uti menjadi tokoh penggerak dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dan pada suatu hari, Uti ini mengikuti kegiatan rutin pengajian. Dia menjelaskan kepada salah satu teman pengajiannya yang tidak lain tetangganya untuk memberikannya rekomendasi psikiater atau psikolog terkait rumah tangganya. Saat teman tetangganya ini bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Uti kala itu benar-benar rapi menutupi permasalahan keluarganya. Uti hanya beberapa kali berkata, ya suaminya ini sangat mencintainya sampai bahkan sangat posesif dan over pencemburu. Teman-teman sejawatnya pun mengakui bahwa memang sangat terlihat ya bahwa sang suami dari Uti itu benar-benar sangat menyayanginya. Ia selalu menunggu dan juga menjemput setelah kegiatan sang istri. Pada bulan-bulan selanjutnya, Uti kemudian mulai aktif lagi di kelurahan sebagai bagian perlindungan perempuan dan anak. Namun dirinya ini tidak kunjung menemukan seorang psikolog ya untuk konsultasi perihal rumah tangganya. Teman Uti mengira kala itu ya hanya semacam omongan saja. Tapi sebenarnya Uti ini sudah mulai merasakan ada ketidakwajaran dalam rumah tangganya. Teman Uti sudah berusaha menanyakan masalah apa dengan dirinya yang kala itu hari ke hari mulai terlihat gelisah. Tapi Uti tetap menampakkan diri, ya dia terlihat seperti baik-baik saja. Lalu pada bulan Agustus, pasangan suami istri tersebut aktif mengikuti perlombaan di kampung. Mereka berfoto bersama-sama seperti pasangan yang benar-benar saling mencintai dengan YS yang kala itu terus menggandeng tangan sang istri.
Tiba di hari diinformasikan kala itu Uti berpapasan bertemu dengan seorang pria yang dulu sempat dikenalnya sebelum ia menikah dengan YS. Beberapa hari kemudian Uti pun menghubungi temannya yang bernama Wardah untuk merencanakan program sedekah setiap hari Jumat. Uti mengajak warga Kelurahan Rejo untuk mendonasikan pakaian bekas layak pakai atau juga makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Niat baik itu telah sampai mendapat perizinan dari RT setempat. Uti mengatakan dia akan menyedekahkan baju-bajunya, sekilo beras dan alas kaki yang sudah tidak digunakan tapi masih bagus dipakai. Uti menyampaikan kepada Wardah untuk mengambil barang-barang sumbangan di hari Rabu jam 10 pagi lalu dikumpulkan di kelurahan untuk dibagikan di hari Jumat. Namun hari Selasa setelah sepekan lalu suaminya mengetahui kegiatan Uti yang tidak pernah ada habisnya, dan kala itu suaminya ini sudah diliputi oleh api cemburu. Dan kedua pasangan itu akhirnya terus beradu mulut hingga kemudian berkelahi. YS tiba-tiba saja mengambil sebilah parang dan dia mengancam Uti hingga parang tersebut benar-benar mengenai tubuh Uti. Perseteruan aniaya keduanya pun berlanjut hingga hampir memutus urat nadi Uti. YS selalu menyiram minyak dan menyulutkan api ke tubuh Uti hingga terdengar dentuman nyaring disertai asap dari dalam rumah yang sangat menggegerkan warga. Tetangga terdekat Uti bernama Robiah yang mendengar itu pun langsung berlari menuju rumah Uti dan memastikan apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat Uti sudah mengalami luka bakar parah dan bahkan mulai sekarat. Uti bersuara meminta tolong pada Robiah dengan mengatakan dirinya ini kepanasan dan tidak kuat lagi. Namun belum selangkah menolong, YS kemudian menodongkan parang jika ada yang ingin menolong Uti. Si istrinya itu sudah luka bakar. Nah ternyata si suaminya itu keluar dari kamar ngelihat bawa parang ya kan, jadi aku langsung lari keluar. Dan warga yang mulai ribut saat YS mengayunkan parang ke tubuhnya sendiri dan kemudian dia mulai menyayat dirinya sendiri. Sampai kemudian polisi pun akhirnya datang dan mengamankan keduanya yang kala itu sudah sekarat. Keduanya pun langsung dilarikan ke RSKD Balikpapan. Namun naas teman-teman, Uti tidak bisa diselamatkan. Sedangkan YS kala itu dalam kondisi kritis. Saat ini polisi pun menetapkan YS sebagai tersangka dan saksi untuk mengungkapkan dengan jelas apa motifnya. Namun YS masih dalam keadaan kritis. Uti kemudian dimakamkan di pemakaman Prona Sepinggan Balikpapan Selatan. Dan YS akan ditetapkan menjadi tersangka hukuman mati jika ia memang terbukti menjadi pembunuhan berencana. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Lantaran terbakar api cemburu dan dia merasa diacuhkan oleh orang tersayangnya, YS yang sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan dari sang istri, dia langsung mengambil tindakan yang bahkan merenggut nyawa istri tersayangnya. Gimana nih pendapat teman-teman atas kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!